Mana agama naon sih? Anu mah Kristen we. Kristen. Sok mana sumpah. Sumpah mana kalau ka pangeran mana? Anu mah. Hah? Bari Asus we mah aing mah. Sok aduh. As. Aduh. Aduh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apakah setan, baik itu dari kalangan jin dan sejenisnya, bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau tidak. Jawabannya tentu bisa dan sangat bisa. Tentu mungkin dan sangat mungkin. Ini pun tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbathu syaiton. Orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan, karena gangguannya yang membuat orang tersebut menjadi gila. Bukan saja firman Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari 15 hadis yang menjelaskan bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mengganggu dan menyakitinya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, Inna syaitona yajri min ibni Adam majrodami. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak Adam seperti berjalannya darah. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang kesurupan. Lalu beliau Rasulullah SAW mendoakan anak itu dan meludahinya sehingga anak itu sembuh seketika, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu hadis yang lain dari Jabir, beliau Rasulullah SAW bersabda, ada laki-laki dari orang Baduy yang membawa saudaranya yang kena penyakit gila. Lalu beliau Rasulullah SAW mendoakan laki-laki yang kena penyakit gila itu dengan membacakan ayat-ayat ruqyah dari mulai surah Al-Fatihah ditambah surah Ali Imran, awal surah Al-Baqarah dari mulai awal sampai 4, ditambah ayat kursi, ditambah dua ayat setelah ayat kursi, ditambah terakhir dari surah Al-Baqarah, dan laki-laki itu sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 hadis ini juga firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mengganggu dan menyakitinya. Bukan hanya itu saja, tapi
pengalaman pun memberikan pelajaran. Ketika ada satu pasien yang datang, dia merasakan tidak enak di bagian perut yang sudah cukup lama. Tapi ketika datang sakitnya luar biasa, tapi setelahnya kayak tidak pernah sakit gitu. Setelah itu lalu saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan membaca ayat-ayat ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika proses pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pasien tersebut tidak sadarkan diri. Lalu pasien itu tersebut bahwa jin yang masuk itu adalah dari golongan bangsa kafir. Setelah melakukan mediasi terus, dialog terus, akhirnya jin tersebut saya ajukan, saya tawarkan agama yang paling mulia, yaitu agama Islam. Kebetulan jin tersebut bukan dari golongan Muslim, tapi dari golongan bukan Muslim. Awalnya dia menolak, tidak mau, tapi setelah saya bujuk dengan berbagai cara, diberikan kabar gembira bagaimana kebahagiaan orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Lalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jin tersebut alhamdulillah masuk Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aing akan bantu maneh ngaluarkeun, tapi catatan maneh entong asup sakali-kali deui. Maneh janji ayeuna. Janji. Janji. Sok maneh. Panas. Maneh agama naon sih? Aing mah Kristen we. Kristen. Sok maneh sumpah maneh ka pangeran maneh. Sok. Saha pangeran maneh? Yesus. Aing mah. Hah? Yesus aing mah Yesus. Hayang. Hah? Hayang masuk aing mah hayang Islam. Da ieu aing teh dititahan we. Aing teh da aing dititahan. Tah, jadi maneh asup Islam, maneh moal dititah sabab maneh geus ngagabung jeung jin-jin Islam anu aya di masjid. Ieu ka jin-jin Islam ngabantuan maneh asup. Ngabantuan maneh sing aya nyerang ge pasti dibantuan ku jin-jin anu aya di masjid. Maneh gabung jeung jin-jin Islam. Pasti ayeuna jin Islam ngabantuan ka maneh lamun aya nu ngaganggu maneh. Gitu. Jadi aja rek asup Islam ayeuna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin hidayah Allah tuh dikatakan cuma dakwah. Ari masalah anjeun rek asup Islam jeung henteu nama, eta mah kumaha kaputusan anjeun. Rek asup Islam wae alhamdulillah wa syukurillah, hanteu wae da ka urang moal maksa kana agama Islam, eta mah urusan maneh. Lamun rek asupnya moal ujug-ujug bisa asup wae kana agama Islam aya syaratna. Syaratna teh syahadat ngaranna teh. Sok. Tah maneh kudu ngucapkeun heula syahadat. Ku aing dituntun syahadatna turutan bae heula. Sok ayeuna siap sampai keluar syahadat heula supaya Islamna ditarima ku Allah. Engke kanggo kadituna mah anjeun bisa nanyakeun ka jin-jin anu sejen, jin-jin Islam sejen anu geus senior, anu geus hebat, anu wis palinten dina agama Islam, kata Nabi bisa gabung ke masjid, bisa jadi jelema baik, bahagia, pokokna nama enak begitu lah intina nama. Tah ayeuna anjeun turutkeun ucapan kaula nyaeta maca syahadat. Asyhadu. Ngomong. Asyhadu. Hadu. Du. Allah. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Kaula ngayakinkeun sok turutan kaula ngayakinkeun
ngayakinkeun ngayakinkeun teu aya deui pangeran naon teu aya deui pangeran teu aya deui pangeran pangeran angin anjing Allah Allah sareng naon sareng sareng kaula kaula ngayakinkeun ngayakinkeun sayatosna saya tosna Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan hese utusan utusan naon utusan utusan Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi anjeun aya masuk Islam. Alhamdulillah anjeun aya harapan bahagia ke di akhirat. Anjeun bakal menang kesenangan di akhirat. Kanggo salajengna anjeun bisa gabung jeung anu di masjid atanapi nanyakeun ka jin-jin anu di masjid. Sok ayeuna anjeun siap-siap bira kaluar. Siap? Siap. Kaula ngabantuan. Lewat mulut lewat tangan. Tangan. Siap. Lewat sampean. Ka hiji ka di tinu ieu ka pugu. Tinu katuh mana? Tinu katuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon padamu untuk memudahkan keluar makhlukmu yang ada di dalam tubuh hambamu ini. Dia telah menyatakan keislamannya, aku bersyukur ya Allah. Maka dengan itu aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan dia ya Allah dengan mudah dan bimbing dia terus ya Allah menuju agamamu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim siap. Kaf ha ya ain shad. Bismillahi Allahu akbar. Ini menjelaskan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan dari bangsa jin juga ada yang muslim, ada juga jin yang bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan dari golongan kami, kata bangsa jin, ada jin yang muslim. Wa minna, dan dari golongan kami semua ada juga jin yang bukan muslim. Qasitun, jin yang menyimpang. Bagi jin yang muslim, Allah siapkan pahala kelak di akhirat. Dan bagi jin yang menyimpang, Allah berfirman, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Bagi jin-jin yang menyimpang, maka Allah sudah siapkan api neraka, dan jin-jin tersebut akan menjadi bahan bakar dari api neraka itu tersebut. Dan dari bagian jin juga ada jin yang soleh, ada jin yang tidak soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minnas solihun, dan dari golongan kami ada jin yang soleh, yang taat, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa minna duna dalik, dan dari kami semua ada yang kurang soleh. Sama saja seperti manusia, ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Jin tersebut juga sama seperti itu. Karena jin dengan manusia itu sama-sama makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudara dan sahabat dimanapun berada. Lalu apa bedanya
antara setan, jin, dan iblis. Setan adalah nama landihan atau nama gelar atau asma lakob, nama yang diberikan kepada makhluk Allah siapapun dia yang mempunyai pekerjaan menyesatkan, menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk tersebut dinamakan setan, diambil dari kata satona yastinu, artinya menyesatkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, fa'ajallahu masyaiton, maka setan menggelincirkan Nabi Adam, menyesatkan Nabi Adam, menggoda Nabi Adam. Jadi siapapun makhluk Allah yang mempunyai pekerjaan menyesatkan orang, mengganggu orang, menggelincirkan orang, maka itu diberi gelar setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surah Al-Maidah, ada setan dari bangsa manusia dan juga ada setan dari bangsa jin. Syaitonul insi wal jin. Lalu apa iblis? Iblis juga sama, adalah nama landihan, nama gelar, asma lakob yang diberikan kepada siapapun makhluk Allah yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia, jika mempunyai atau punya sifat membangkang atas semua perintah Allah, membangkang perintah Allah, maka itu dikatakan iblis. Maka kadang-kadang gitu, maka kadang kita suka bilang, kamu itu kayak setan, kamu itu kayak iblis gitu. Memang iblis dan setan itu adalah kedua nama atau dua nama yang diberikan kepada makhluk Allah yang suka menggelincirkan, menggoda, atau yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku dimanapun berada, ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah karena menyembah nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jasiyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah famay yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi yang pertama, pintu gerbang setan masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia itu sendiri menyembah nafsu, mengikuti semua keinginan nafsu, semua keinginan yang bertentangan dengan agama. Dan yang kedua adalah hilangnya perlindungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini. Dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah. Jadi pintu gerbang yang kedua adalah karena tidak adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat saudara, semua manusia, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melindunginya, niscaya manusia itu akan hancur oleh setan, laknatullah alaih. Dan yang ketiga, karena perbuatan dusta dan dosa. Dusta dan dosa inilah yang membuat
setan baik dari kalangan bangsa jin dan sejenisnya mudah menembus tubuh manusia, mengganggu dan menyakitinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum ala man tanazzalas sayatin. Maukah aku beritahu kepadamu kepada siapa setan-setan itu akan turun? Lalu Allah menjawab, tanazzalu ala kulli afakin asim. Mereka bangsa setan akan turun kepada setiap-tiap pendusta. Dengan kata lain, orang yang dalam kehidupannya selalu dihiasi dengan dusta, bohong, dan bohong. Dan yang kedua adalah kepada orang-orang yang banyak dosanya. Dalam kehidupannya selalu dihiasi dengan dosa, hidup bergelimbang dalam dosa tanpa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan setan terlalu mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang selanjutnya adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shi an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, maka kami adakan baginya setan-setan yang akan menyesatkan. Maka setan itulah yang akan menjadi teman dekatnya atau pendamping dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah melindungi kita, menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan adalah musuh Allah yang paling nyata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.